Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu terlindungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan diberikan keberkahan di setiap aktivitas tersebut. Shalawat berangkai salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan cahaya iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fadlan Al-Farizi. Di sini saya ingin membawakan video atau materi pembelajaran mengenai atau bertemakan jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Baiklah, di pembahasan pertama saya akan membahas mengenai jihad. Jihad mengandung beberapa pengertian, baik secara literal maupun secara kontekstual. Jihad dalam kamus Al-Maurid karya Al-Baqi, jihad berarti perang menjalankan akidah atau keimanan. Sedangkan menurut kamus Al-Munawwir, jihad berasal dari kata jahada yujahidu, berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Sedangkan jihad secara kontekstual, jihad berarti perjuangan individu-individu muslim dan kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam. Perjuangan-perjuangan tersebut tidak hanya dalam syiar agama, tapi dalam konteks yang lebih luas. Contohnya seperti perjuangan di bidang kesehatan, agama, moral, sosial, politik, budaya, dan keamanan, dan dicurahkan dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Dalam paparan tersebut bisa kita ketahui bahwa jihad itu berbeda dengan perang, walaupun sebagian banyak orang mengartikan jihad itu adalah perang, khususnya orang-orang barat yang mengartikan bahwa jihad itu adalah perang untuk menyiarkan agama Islam. Bahwa di sini dapat kita luruskan bahwa jihad itu berbeda dengan perang. Jihad telah dijelaskan dan dikemukakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Contohnya Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, Al-Quran surah At-Taubah ayat 73, dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Di situ telah dijelaskan bahwa jihad itu adalah berjuang. Sedangkan perang itu diistilahkan dan dimaknai dengan istilah qital atau harb. Qital dan harb ini juga dikemukakan dan dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat hati-hati. Kalaupun ada ayat tentang jihad yang memerintahkan untuk perang, hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencegah dari gangguan dan penganiayaan orang-orang luar Islam atau musuh-musuh Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa berjihad itu tidak boleh melampaui batas, karena jihad itu bertujuan untuk menghindari fitnah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Ini sudah dikemukakan dan dijelaskan secara rinci, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, yaitu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, berangkat pagi hari dan esok hari itu lebih baik berangkat pagi hari dan senja hari untuk berjuang di jalan Allah, itu lebih baik dari mendapat keuntungan dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pada saat itu ditemui oleh seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan harta dan jiwanya. Siapa lagi ya Rasulullah? Pemuda itu bertanya lagi, dan Rasulullah pun menjawab, orang mukmin yang berdiam diri di suatu lokasi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari diri dari manusia dari perbuatan jahatnya. Jadi di sini terdapat juga hukum jihad menurut ijma para ulama. Jadi menurut sebagian ulama fikih seperti Zainuddin bin Abdul Aziz, Imam Nawawi, Imam Maliki, Imam Syafi'i menetapkan dan menjelaskan bahwa hukum jihad ini adalah fardu kifayah dan fardu ain. Apa maksudnya di sini? Jihad yang berhukum fardu kifayah di sini dimaksudkan bahwa jihad yang dilakukan oleh orang Islam yang telah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kewajiban tersebut telah gugur oleh orang yang menunaikannya dan juga segenap muslim lainnya. Jadi jihad yang diartikan sebagai fardu kifayah ini terdiri dari penegakan hukum, contohnya dalam bentuk penegakan hukum, contohnya seseorang terlibat dalam kasus pidana dan mengharuskannya untuk dikisos, maka tegakkanlah hukum Allah dan orang tersebut telah berjihad di jalan Allah. Dan kedua yaitu menuntut ilmu. Dalam rangka menuntut ilmu ini merupakan jihad di jalan Allah, karena orang-orang yang menuntut ilmu merupakan orang-orang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bagaimana jihad yang hukumnya fardu ain? Jihad yang hukumnya fardu ain ini maksudnya jika pemimpin umat Islam atau umat muslim yang memaklumkan umatnya untuk yang memaklumkan mobilitas umum
umatnya yang telah berkemampuan untuk melakukan jihad dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Nah, contohnya atau misalnya seperti saat orang-orang Islam atau umat Islam terganggu atau terusik untuk melakukan ibadah atau melaksanakan rukun Islam. Maka di situ diperintahkanlah mereka untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kamu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Quran Surah Al-Anfal ayat 15. Baiklah, selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu macam-macam jihad. Jihad dilihat dari macamnya terbagi dua, yaitu jihad secara universal dan jihad secara kontekstual. Bagaimana jihad secara universal ini? Jihad secara universal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 110 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mendapatkan cobaan atau sesudah menderita karena cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jihad secara kontekstual menurut Ar-Raghib dalam Al-Banah ada 3 macam, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan syaitan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Pentingnya jihad pada diri sendiri ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu terdiri dari nafsu buruk dan nafsu baik. Ketika manusia dilimpahkan nikmat dan rezeki kepada dari Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak orang yang mengingkari rezeki tersebut dan kufur. Tetapi ada juga orang yang bersyukur akan rezeki yang telah dilimpahkan kepadanya dan bertawakal serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam cobaan atau ujian, tidak banyak orang yang sombong kemudian kufur dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang yang sabar dan tawakal serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad tidak selalu berupa syiar agama, tidak selalu berhubungan dengan aspek-aspek agama, tapi jihad juga bisa berupa di bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan. Jihad di bidang ekonomi yaitu upaya membebaskan diri dari kemiskinan sehingga umat Islam menjadi umat yang sejahtera. Jika kita sudah berjihad di bidang ekonomi, maka umat Islam ini akan menjadi sejahtera sehingga terhindarlah yang namanya kriminalitas dan radikal-radikal lainnya. Dan juga jihad di bidang ilmu. Pentingnya jihad di bidang ilmu pengetahuan ini sangat diprioritaskan. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan jihad untuk kemajuan dan kejayaan
suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam dulu sangat berjaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya, apalagi pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada saat itu Islam memiliki pusat pengetahuan atau pusat ilmu pengetahuan di Andalusia yang sekarang ini bernama Spanyol, dan juga pernah berkuasa di Konstantinopel pada masa Turki Utsmani. Dan Islam mengalami kemunduran ilmu pengetahuan setelah mundurnya masa-masa itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengembalikan kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dengan cara berjihad di bidang ilmu pengetahuan. Dan kemudian yaitu beralih dengan materi selanjutnya, radikalisme umat beragama. Radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya dasar atau sesuatu yang fundamental. Sedangkan menurut istilah radikalisme adalah pembaharuan atau perubahan secara drastis di bidang sosial dan politik, yang mana pembaharuan tersebut dilakukan dengan sikap yang ekstrim. Apa saja bentuk-bentuk dari radikalisme? Radikalisme sendiri bisa berbentuk aksi teror, bom bunuh diri, intimidasi, aksi kekerasan, dan penyerangan terhadap pemerintahan. Dan apa dampak dari radikalisme tersebut? Radikalisme tersebut berdampak menyebabkan suatu konflik peperangan antara vertikal dan horizontal, dan menimbulkan banyak korban yang berjatuhan serta penderitaan yang tidak henti. Dan secara psikis, radikalisme tersebut membuat keresahan dan ketakutan pada masyarakat, serta membuat kurang adanya percaya antara penguasa dengan rakyatnya. Secara internasional, radikalisme sendiri menurunkan citra bangsa, negara, dan agama yang dipeluknya. Bagaimana cara masyarakat menanggulangi sikap radikalisme ini? Radikalisme bisa ditanggulangi dengan cara merubah pandangan dan pola pikir bangsa-bangsa barat terhadap umat-umat Islam di dunia, dengan cara yaitu merubah individu-individu muslim untuk tidak terpengaruh oleh praktik-praktik radikal dan menjalankan syariat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga tidak menimbulkan kriminalitas, intimidasi, bahkan radikal. Ketiga, reorientasi pemahaman agama yang rigid atau sempit menjadi pemahaman agama yang mendalam, fleksibel, dan lebih luas, tetapi terarah menurut Al-Quran dan hadis. Dan empat, melakukan modernisasi kehidupan umat beragama secara selektif, sehingga umat beragama tetap bisa mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi, tetapi mengambil sisi positif dari modernisasi tersebut dan menghilangkan sisi negatif dari modernisasi tersebut. Yang kelima, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme yang terjadi pada sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah masyarakat. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu mengenai Muslim moderat. Kata moderat adalah sikap yang selalu menghindari diri dari perilaku-perilaku yang berlebihan atau ekstrim. Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan menghindari praktik-praktik yang radikal dan menjadikan jalan tengah sebagai solusinya. Muslim moderat ini sangat bagus diterapkan oleh seluruh umat Islam di belahan dunia, terkhusus untuk umat Islam di Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara yang bermayoritaskan umat Muslim, dan
Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan hazanah tradisi dan budaya, serta memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan, serta pendidikan dan kesehatan. Baiklah, untuk kesimpulan pada pembelajaran materi kali ini, yaitu mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat. Yang pertama adalah jihad hari ini, jihad sekarang ini tidaklah mengharuskan kita untuk mati di jalan Allah, tetapi bagaimana supaya kita agar tetap hidup di jalan Allah dan berdakwah serta menyiarkan syariat Islam. Yang kedua, praktik radikal. Praktik radikal ini adalah pembaharuan yang ekstrim yang tidak sesuai dengan ciri khas umat Islam. Karena umat Islam sendiri dalam menyampaikan dakwah dan syariatnya menggunakan jalan bil hikmah, yaitu dengan cara bijaksana, menyampaikan dengan tutur kata yang sopan, santun, dan dengan cara yang damai. Bagaimana cara kita menghindari radikalisme ini? Yaitu menjadikan individu-individu umat Islam sebagai Muslim moderat. Dan Islam pada dasarnya adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan menjadikan pedoman manusia untuk mengemban misi Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat Islam dan menjadikan pemahaman umat Islam lebih mendalam mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat. Oleh karena itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.